Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin, para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih banyak diberi nikmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa, sekalipun puasa kita pada tahun ini adalah tidak seperti puasa-puasa sebelumnya. Kalau puasa sebelumnya kita bisa menjalankannya dengan bersama-sama, dengan tarawih bersama, dengan buka bersama, tilawah bersama, tadar bersama, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Akan tetapi tahun ini ya, kita menjalankan ibadah puasa dengan beraktivitas di rumah. Tidak bisa ikut kajian bersama ya di tempat yang sama, dan juga tidak bisa mengikuti ibadah-ibadah yang lain dengan cara bersama. Tapi sekalipun kita menjalankan ibadah puasa ya di rumah saja karena ada faktor ya musibah atau pandemi ya, virus 19, akan tetapi kita berharap semuanya mudah-mudahan tidak mengurangi ya substansi, tidak mengurangi semangat kita untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena yang pertama, bagi orang beriman harus meyakini ya bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, termasuk terjadinya pandemi virus 19, itu bukan karena faktor kebetulan. Ya, apalagi kemudian terjadi di bulan Ramadan misalnya. Tapi semua itu adalah karena skenario dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mensikapinya dengan sikap yang benar. Dan orang beriman ketika menghadapi satu musibah atau sesuatu yang menyenangkan, maka pasti akan disikapi dengan baik gitu. Oleh karena itu orang beriman itu selalu dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah memuji orang beriman begini: Ajaban li amril mu'minin, sangat-sangat menakjubkan urusan perkara orang beriman itu. Ya. Inna amrahu kullahu khair, bahwa semua urusannya itu disikapi dengan baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali dimiliki oleh orang-orang beriman. Apa itu? In asabahu sarra, jika orang beriman itu adalah diberikan sesuatu yang sangat menyenangkan, syakara, dia bersyukur. Tapi sebaliknya, wa in asabahu dharra, ketika orang beriman itu ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, ditimpa dengan satu musibah ya, menghadapi pandemi, maka sabara, dia bersabar. Dengan apa? Dengan menguatkan mentalnya, dengan menguatkan kesabarannya, dengan menguatkan keimanannya. Sehingga sekalipun kita ini adalah Ramadan berada di tengah-tengah pandemi, tapi tidak mengurangi dan menyurutkan semangat kita untuk tetap mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sekalipun menjalankannya, melakukannya adalah di rumah kita masing-masing. Tapi insya Allah, Allah tidak buta, Allah selalu mendengar. Dan Allah tahu ketika kita tidak menjalankan bersama-sama, tapi insya Allah Allah akan membalas kita sebagaimana ketika kita menjalankannya dengan dengan aktivitas bersama. Ya, sekalipun kita kemudian sholat tarawih hanya di rumah, hanya dengan sendiri atau dengan keluarga, tapi karena ada kerinduan kita ingin sholat berjamaah, mudah-mudahan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala berjamaah dan juga pahala-pahala yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika Allah memberikan hadiah kepada kita ya Ramadan ini di tengah-tengah musibah, saya yakin itu ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Apa tujuannya? Salah satunya yang pertama, kalau kemudian Ramadan ini adalah kita yakini sebagai sarana, sebagai tempat untuk menempa diri kita ya, untuk menggembleng diri kita, maka salah satu yang Allah ingin gembleng, Allah ingin tingkatkan pada kita bulan Ramadan ini adalah yang pertama, salah satunya Allah ingin meningkatkan kesabaran kita.
sekalipun kita menghadapi musibah, tapi kita tetap bersabar, bahkan kita bisa meningkatkan, bisa mengkapitalisasi kesabaran kita. Itu bagi yang terkena dampak. Nah, yang kedua, pada bulan Ramadan ini Allah juga ingin menempa kita, terutama bagi orang-orang yang punya kelebihan rizki, kelebihan harta, itu juga sebagai ajang latihan ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kepekaan kita, untuk meningkatkan kepedulian kita. Karena Ramadan kali ini ya, di tengah-tengah musibah seperti ini, itu banyak orang yang terkena dampak gitu dari musibah ini. Ya, baik itu dampak ekonomi maupun dampak sosial. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dengan Allah memberikan Ramadan ya, di tengah-tengah musibah seperti ini, itu adalah Allah ingin menempa kita agar kita lebih peduli, agar kita lebih peka ya terhadap lingkungan kita, terutama yang terkena musibah. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita berikan ya untuk meringankan beban saudara-saudara kita, mudah-mudahan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah yang terbaik. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sadaqati fi Ramadan, bahwa sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Apalagi Ramadan yang sedang menghadapi musibah seperti ini, tentu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup bahwa mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sekalipun adalah kita menghadapi Ramadan dalam kondisi sedang menghadapi musibah. Yang kedua, mari kita tingkatkan kesabaran kita, dan yang ketiga, mari kita tingkatkan kepedulian kita bagi yang punya kelebihan harta dan kelebihan-kelebihan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.